Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrinika Angguntias Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIM 202012109109. Saya dari kelas C akuntansi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari saya tentang sejarah manajemen. Di sini pengertian sejarah yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif dengan bantuan kerjasama dari orang lain. Nah, di sini ada 5 fungsi manajemen yang harus kita ketahui. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau penataan. Nah, yang ketiga, commanding atau penugasan. Yang keempat, coordinating atau koordinasi. Yang kelima, atau yang terakhir, controlling atau pengendalian. Nah, pendekatan manajemen di sini meliputi pendekatan klasik. Pendekatan klasik meliputi menguraikan kontribusi penting yang diberikan oleh Frederick W. Taylor dan Frank dan Lillian dalam manajemen. Yang kedua, membahas sebagai sumbangsih Fayol dan Weber di bidang manajemen teoritis. Terus menjelaskan bagaimana para manajer masa kini menerapkan manajemen ilmiah dan teori administrasi umum. Nah, di sini juga ada Taylor yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah yang menelap penerapan metode-metode ilmiah dalam berbagai pekerjaan manual. Singkat cerita, ini menyusun sebuah panduan untuk memperbaiki efisiensi produksi demi menemukan satu cara terbaik untuk melakukan setiap pekerjaan. Nah, kontribusi terbesar suami istri Gilbert adalah menemukan gerakan-gerakan tangan dan tubuh yang paling efisiensi dan merancang sebagai peralatan tepat guna untuk mengoptimalkan kinerja pekerjaan. Nah, di sini ia mengembangkan 14 prinsip manajemen yang telah menurunkan banyak sekali konsep manajemen yang ia namakan birokrasi, yang merupakan cetak biru bagi banyak organisasi besar masa kini. Nah, di sini 14 prinsip yang dikemukakan Fayol. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Yang ketiga, disiplin atau disiplin. Nah, kesatuan komando atau unity of command. Yang kelima, kesatuan arah atau unity of direction. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau subordination of individual interests to the greater interests. Yang ketujuh, kompensasi yang adil atau remuneration. Yang kedelapan, sentralisasi atau centralization. Yang kesembilan, rantai skalar atau scalar kind. 10, tata tertib atau order. 11, keadilan atau equity. Nah, yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan atau stability of tenure of personnel. Nah, yang ke-13, inisiatif. 14, semangat kesatuan atau esprit de corps. Nah, yang kedua ada pendekatan perilaku atau pendekatan kuantitatif. Menjelaskan apa kontribusi pendekatan kuantitatif bagi bidang manajemen secara umum. Selanjutnya, menguraikan manajemen mutu total atau THM. Selanjutnya, membahas bagaimana para manajer masa kini menggunakan pendekatan kuantitatif di dalam manajemen. Nah, selanjutnya ada pendekatan perilaku. Nah, di dalamnya harus menguraikan mengenai kontribusi para pendukung OB
Yang kedua, menjelaskan berbagai sumbangsih kajian-kajian Hawthorne bagi bidang manajemen. Nah, yang terakhir, membahas bagaimana para manajer masa kini menerapkan pendekatan perilaku. Nah, di sini pendukung awal ilmu perilaku organisasi atau organization behavior atau Robert Owen, Hugo Monsterbeck, Mary Parker Follett, dan Christer Bernard menyumbangkan gagasan berbeda-beda, namun mereka semua sama-sama meyakini bahwa SDM merupakan kekayaan terpenting organisasi dan harus dikelola sebagaimana semestinya. Nah, kajian-kajian Hawthorne membawa pengaruh dramatis pada pandangan manajemen terhadap peranan SDM di dalam organisasi dan melahirkan penerapan baru pada faktor perilaku manusia di dalam manajemen. Nah, itulah penjelasan saya mengenai pendekatan perilaku. Nah, yang terakhir ada pendekatan kontemporer. Di dalamnya, Anda harus menguasai tentang menguraikan sebuah organisasi dengan menggunakan pendekatan sistem. Selanjutnya, membahas bagaimana pendekatan sistem dapat membantu kita memahami manajemen, menjelaskan bagaimana pendekatan situasional atau contingency approach relevan bagi kita dalam mempelajari manajemen. Nah, di pendekatan kali ini, sistem menyatakan bahwa sebuah organisasi menerima atau mengambil input atau sebagai sumber-sumber daya dari lingkungannya dan mengubah atau memproses sumber-sumber daya tersebut untuk menjadi output yang kemudian disebarkan kembali ke lingkungannya. Nah, pendekatan ini dapat membantu kita memahami manajemen karena para manajer harus memastikan bahwa semua unit yang saling terkait di dalam organisasi dapat bekerja sama dengan baik demi mencapai tujuan-tujuan organisasi. Selain itu, pendekatan ini juga membantu para manajer memahami bahwa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil di satu bidang organisasi akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Dan juga membantu mereka menyadari bahwa organisasi tidak sepenuhnya mandiri, akan tetapi juga tidak dapat mencukupi dirinya sendiri, melainkan tergantung pada lingkungannya untuk mendapatkan input yang diperlukan dan untuk menampung atau menyerap output yang dihasilkan. Nah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan tentang sejarah manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.